jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau udah segmen 2 nih udah banyak banget yang nonton. Tetangga pada nonton enggak Ustazah? Oh tetangga nonton Lombok, Ceger, semuanya Nonton dah. Pak Kiai gimana? Kampung Melayu. Kampung Melayu nonton. Makassar gimana Makassar? Maros nonton pasti. Maros nonton, Jati Masya Allah. Jamaah tema kita pagi hari ini adalah halu. Singkatan dari harapan ludes. Ya Allah, biar nggak ludes gimana? Kita belajar pagi hari ini. Langsung aja ini ada tayangan dari oknum dosen. Tega membunuh mahasiswinya karena lamaran ditolak orang tua korban. Astagfirullahaladzim. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Dikutip dari kompas.com, insiden penusukan tersebut dilakukan AS 31 tahun terhadap I 24 tahun saat korban hendak pulang dari pasar yang berada di Jalan Gunung Raja. Saat itu korban diberhentikan oleh pelaku untuk mengobrol, namun ternyata obrolan tersebut berujung cekcok dan juga penusukan. Saat kejadian, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, hanya saja nyawanya kemudian tak dapat diselamatkan lantaran luka tikam yang cukup parah. Astagfirullahaladzim. Ini bisa dibilang tayangan tadi ada hubungannya dengan Ustadz Syam nih tadi nih, bridging-bridgingnya nih. Bukan, maksudnya bukan Ustadz Syam yang nusuk. Pertanyaannya. Yang tadi kata permintaan. Iya, kata orang punya harapan tapi nggak sesuai, akhirnya mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada hubungannya dengan kesabaran kali Ustadz Syam ya. Karena oh iya dong. tingkat kesabaran orang kan beda-beda ya. Sabar tuh kan bukan diam, tapi mungkin mentok di jalan A harus mencoba jalan B. Mentok di jalan B mencoba jalan yang C. Itu adalah sabar. Ikhtiar yang tak pernah berhenti. Mungkin tadi ya turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang cewek kalau nolak cowok ya kasihlah bahasa yang santun. Jangan sampai merendahkan laki-lakinya. Laki-lakinya kalau Anda adalah seorang yang berwibawa. Anda dosen loh ya Allah. Masa gak ada mahasiswi yang lain gitu ya. Atau dosen yang lain gitu. Masa gara-gara wanita Anda harus membunuh gitu. Jadi yang perempuan ketika menolak sopan lah. Yang laki-laki masih ada wanita yang lain gitu kan. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Semuanya harus dimulai dengan ilmu. Semua harus dimulai dengan menanamkan akhlak itu. Ilmu yang diamalkan. Jadi kalau dikatakan apakah kesabaran ketika permintaan belum datang secepat yang kita inginkan. Itu Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran gitu ya. Maryam alaihassalam ya salamun alaiha ketika berdoa di dalam musallanya itu langsung turun makanan. Nabi Zakaria alaihissalam heran, kok ada makanan dari mana? Maryam mengatakan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam itu terpisah kan? Nabi Yakub berdoa enggak supaya bertemu anaknya? Berdoa. Bahkan dalam Al-Quran disebut wabayaddat aina. Sampai putih bola mata hitamnya menjadikan Nabi Yakub alaihissalam buta. Saking lamanya berdoa bertemu dengan anaknya tapi harus bertahun-tahun baru bisa bertemu dengan anaknya. Ibunya Nabi Musa alaihissalam berpisah dengan Musa kecil, ditaruh di keranjang, dialirkan di sungai, itu berdoa enggak buat bertemu anaknya kembali? Berdoa. Langsung diterima enggak? Langsung. Ketika Musa lapar, langsung ketemu dengan ibunya, disusui ulang. Jadi orang berdoa itu tidak mandang. Apakah orang ini adalah nabi? Apakah orang ini wali Allah? Apakah dia seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada hubungannya. Tugas kita hanya berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah cepat diberikan atau lama diberikan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang Nabi Yakub pun lama baru dikabulkan. Lama bertahun-tahun baru ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam itu apakah seorang nabi ibunya? Bukan, orang biasa. Tapi langsung dikabulkan doanya. Maryam apakah seorang nabi salamun alaiha? Bukan, walaupun ada pendapat mengatakan kalaupun ada nabi perempuan ya Maryam termasuk gitu ya. Tapi pendapat yang masyhur adalah nabi itu adalah laki-laki semuanya. Gitu. Orang biasa Maryam alaihassalam salamun alaiha. Itu berdoa kepada Allah langsung dikabulkan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat mengabulkan doa hambanya. Kapan hamba ini benar-benar butuh atas apa yang mereka minta. Dia minta mobil tapi Allah kasih rumah dulu. Kenapa? Kalau kau punya mobil sebelum punya rumah, kau mau parkir di mana gitu ya. Iya betul. Jadi Allah tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Allah tahu kapan waktu yang tepat. Ma asaba min musibatin illa bi'ilnillah.
Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat contoh yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bersama dengan ibundanya yang langsung dikabulkan. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub yang harus melalui. Tapi coba lihat ketika Allah menunda permintaan doa. Bayangin, Nabi Yusuf tuh kan masuk sumur. Diambil ke negeri orang, dituduh, kemudian dimasukin penjara. Dalam penjara menakwil mimpi. Berapa yang dilewati Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam mimpi langsung dikenali. Yusuf tuh bisa menakwilkan mimpi. Akhirnya bisa menakwilkan mimpi yang namanya 7 tahun paceklik Mesir. Ya enggak? 7 tahun paceklik Mesir diselamatkan karena Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpinya. Bayangin, seandainya Nabi Yusuf tidak pernah masuk ke sumur, tidak pernah masuk penjara, dan Nabi Yusuf tidak pernah menakwilkan mimpi, maka berapa banyak bayi yang kelaparan dan mati pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengorbankan satu Yusuf untuk menyelamatkan bayi yang banyak sekali di Mesir pada saat itu. Coba lihat. Rencananya Allah. Jadi kadang-kala Allah tunda untuk menyelamatkan lebih banyak daripada apa yang bisa kita pikirkan gitu. Habis kadang aku kalau doa tuh masih suka kayak gini, Sasyab, ya Allah kasih rezeki yang cepat, ya Allah tolong yang cepat, aku butuh. Yang cepat ya dong, Allah. cepat mati ntar. Ya. Beneran. Karena Habis kalau aku udah tuh- habis rezekinya udah selesai durasinya di dunia. Jangan dong kalau gitu ya. Kobul. Jadi aku ceritain nih Mas Soni, ada ya. satu ulama besar di Makassar itu tidak pernah mau baca doa duha. Ustazah. Kenapa, Ustaz? Karena dia katakan, karena rezeki kalau disuruh cepat-cepat itu kita cepat mati. Ah, gitu. iya, jangan, ya Kan Allah. doa duha kan kalau di dalam keluarkan, di atas turunkan. Kalau mau ambil semua dong cepet banget. gitu. Kalau jauh deketin. Udah jauh Berarti deketin. insya Allah Allah akan ngasih di waktu yang tepat untuk kita semua ya. Jazakallah khair Ustaz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah curhat online nih. Langsung aja nih udah ada penelpon.